Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa anshur 'alaina rahmatak wa dhakkir ma nusina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama tentunya Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh yang sejuk ini kita masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kenikmatan istiqamah, kenikmatan iman, sehingga kita masih mau melangkahkan kaki kita senantiasa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh terlebih dengan berjamaah. Fa insyaallah tentu dengan kita mulai subuh kita dengan berjamaah di Ahad pagi yang berkah ini insyaallah akan menambah kebaikan dan menjadikan simpanan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian pada subuh yang berbahagia ini, tentu pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai mengkaji tema tafsir pada pagi hari ini, tentu sedikit menjadi satu penyemangat kita bahwasannya hadirnya kita semua di majelis ilmu, ya, majelis yang di dalamnya kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah satu majelis yang di dalam Islam sendiri memiliki kemuliaan dan keagungan posisi. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada satu subtema tersendiri beliau di awal karangannya di Ihya Ulumuddin itu, fadlu ta'allum wa ta'limil ilmi, keutamaan mencari dan mengajarkan ilmu. Di situ Imam Al-Ghazali banyak sekali menghadirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi terkait bagaimana keutamaan dan kemuliaan mencari ilmu. Masya Allah, tentunya hadirnya kita di sini bagian dari orang-orang yang mencari kemuliaan dan keagungan yang di dalam Islam sendiri dimuliakan dan diagungkan. Di antara hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadikan acuan kita bagaimana keutamaan orang mencari ilmu itu apa, Bapak Ibu sekalian? Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata la tad'u ajnihataha liqalibil ilmi ridwan bima yasna'. Hadis ini menjadi satu semangat kita bahwasanya para malaikat itu senang, Bapak Ibu sekalian, ketika ada majelis ilmu yang melingkar membahas kitab Allah, membahas hadis Nabawi yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membentangkan sayapnya para malaikat ini sebagai bukti mereka itu cinta terhadap orang-orang yang melingkar terhadap majelis ilmu. Dan insya Allah malaikat mengelilingi kita, mendoakan kita, memberikan rahmat kepada kita. Dan salah satu bukti konkret yang bisa kita rasakan adalah ketika kita hadir di majelis ilmu, kita merasakan kehangatan, ketenangan. Itu berkah ketika kita mencari ilmu. Dan dalam riwayat lain, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin, bahwasanya mencari ilmu itu adalah fardu, wajib bagi setiap muslim. Tidak mengenal usia, tidak mengenal status, bahwasanya mencari ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan syariat adalah wajib.
Walaupun ada keterangan hadis dhaif, talabul ilmi minal mahdi ila lahdi, mencari ilmu itu dari buayan ibu sampai liang lahat. Ini menjadi satu motivasi kita, apalagi terlebih belajar agama, Bapak Ibu sekalian. Ya, belajar agama itu sebuah kebutuhan sepanjang hayat. Karena dengan kita belajar agama akan terus mendapatkan satu pengetahuan yang bisa menyinari jiwa kita, dan semakin kita kenal dengan Allah, berharap kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, kata Nabi. Barang siapa yang mengharapkan kebaikan tentunya dunia dan akhirat, maka bertafakuhlah dalam urusan agama. Perdalamlah dalam urusan agama. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tema kajian tafsir suratul Fatihah. Suratul Fatihah saya ambil dari tafsir Syekh Wahbah Az-Zuhairi. Perlu kita ketahui dulu bahwa siapa beliau. Beliau adalah ulama kontemporer yang belum lama wafat, sekitar beberapa tahun yang lalu. Riwayat pendidikan beliau di Universitas Al-Azhar, dari S1 sampai S3 beliau mengambil konsentrasi ilmu syariat atau fikih. Tapi Masya Allah karya beliau di dalam semua bidang keilmuan. Beliau tidak hanya menulis dalam bidang fikih, yang beliau punya karya ensiklopedia, Bapak. Ya, ensiklopedia itu karya yang berjilid-jilid. Pembahasan fikih dari mulai Taharah sampai ujung Jinayah itu dibahas sama beliau dalam ensiklopedia beliau. Yang terkenal karyanya adalah Al-Fiqh wa Adilatuha. Tapi beliau juga walaupun konsentrasi beliau di fikih, ternyata beliau punya karya dalam bidang tafsir. Dan beliau nulis tafsir gak hanya cuma satu tafsir. Beliau punya 2 karya tafsir, 30 juz, dan itu tidak hanya satu tafsir. Tafsir yang pertama nama kitabnya Tafsir Al-Munir. Tafsir yang kedua adalah Tafsir Al-Wasit. Nah, untuk kali ini saya akan membahas Tafsir Al-Munir. Insyaallah kita akan mengkaji suratul Fatihah. Apa Pak? Suratul Fatihah. Apa Pak bedanya tafsir sama terjemah Pak? Ada yang tahu Pak? Jadi tidak sama Bapak ya, tafsir sama terjemah. Kalau terjemah itu kita hanya memindahkan arti dari satu bahasa ke bahasa lain. Itu terjemah. Sangat simpel, sederhana. Bahkan pakai Google Translate kita bisa melakukannya. Tapi kalau kita bicara tafsir, itu tentu cangkupannya lebih luas. Dan hanya orang-orang yang memiliki kompeten, memiliki kemampuan menafsirkan, yang berhak untuk menafsirkan Al-Quran. Nah, dalam hal ini sebagai muqaddimah, tentu menafsirkan Al-Quran itu bukan perkara yang mudah Bapak Ibu sekalian. Imam Asyuti ketika beliau memberikan standarisasi seorang mufassir itu tidak sederhana. Dia harus menguasai tidak kurang dari 16 disiplin ilmu dalam Islam. Di antaranya adalah dia harus menguasai ilmu ulumul Quran, ya kan? Kemudian ilmu ulumul hadis. Dia harus menguasai ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya, nahwu, sorof, balaghah. Dia harus menguasai usulul fiqh dan lain sebagainya. Oleh karena itu orang-orang yang berkontribusi dalam penafsiran Al-Quran tentu bukan orang-orang yang riwayat pendidikan keilmuannya itu tidak sebentar. Di antaranya beliau ini, Masya Allah, beliau sampai ngambil S3 di Al-Azhar, S1, S2, S3 di Al-Azhar. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan ilmu yang beliau sampaikan dalam bentuk karangannya menjadi penerang di alam kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini surat yang diturunkan di Mekah Bapak sekalian. Karena memang Al-Quran yang berjumlah 30 juz itu secara umum diklasifikasikan turun pada 2 periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Nah, suratul Fatihah itu diturunkannya adalah di periode Mekah. Periode Mekah ketika apa itu? Ulama tafsir atau ulama ulumul Quran, ayat-ayat yang turun di Mekah itu adalah ayat yang ketika Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Ayat yang turun ketika Nabi sebelum hijrah ke Madinah, itu ayat Makkiyah.
Dan ayat Madaniyah adalah ayat yang ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Dan walaupun sudah balik lagi ke Mekah, itu masih kategori ayat Madaniyah. Nah, untuk suratul Fatihah ini adalah ayat yang turun ketika Nabi sebelum hijrah ke Mekah. Jumlah ayatnya wa ayat wasabu nuzilat ba'dal Mudaththir. Ayatnya adalah 7 ayat yang diturunkan setelah surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir itu ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, juz 30 juga. Juz 29. Suratul Fatihah yang sebagaimana kita sudah ketahui berjumlah 7 ayat ini memiliki kemuliaan, keagungan yang sangat luar biasa. Karena di dalamnya itu Pak mencakup beberapa hal yang sangat substansi, fundamental, sangat penting di dalam Islam. Ishtamalat ala usuluddin wa furu'i. Yang pertama surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang pertama surat Al-Fatihah itu dia membahas masalah usuluddin, perkara-perkara penting dalam urusan agama. Apa itu usul? Usul itu asas dalam agama, yaitu masalah akidah. Jadi makanya salah satu karakteristik surat Makkiyah itu surat yang dimana kebanyakan pembahasannya itu masih pengokohan masalah keimanan, belum menyinggung masalah hukum-hukum Islam. Karena memang di awal-awal Islam Al-Quran turun di Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguatkan keimanan Rasulullah dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang baru masuk Islam, dan belum mau dibebankan dengan perkara-perkara masalah hukum seperti hukum sholat, ya, bagaimana mekanismenya, kemudian hukum mawaris, zakat. Rukun Islam itu belum, ayat-ayatnya belum turun di Mekah. Tapi setelah mereka sudah hijrah ke Madinah, kemudian Nabi sudah membangun kota Madinah, kemudian pengikutnya sudah makin banyak, maka ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum diturunkan di Madinah. Tapi ketika masih di Mekah, itu pondasi yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berkaitan pengukuhan masalah akidah. Nah, surat Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah karena memang periode itu adalah periode penguatan keimanan pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang masih sedikit kala itu. Wa tanawwalul aqidah. Surat Al-Fatihah ini mencakup masalah akidah. Akidah itu apa, Pak? Akidah itu masalah bagaimana kita berkeyakinan bahwasanya Tuhan yang berhak disembah itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akidah itu apa, Pak? Masalah nubuat, kenabian. Kita mengimani Allah, mengimani Rasul, mengimani para malaikat, ya kan? Bagaimana kita mengimani Rasul, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan yang terakhir. Ini masalah akidah. Kemudian masalah akidah itu apa lagi, Pak? Masalah yaumul ba'si. Hari-hari di mana kita akan dibangkitkan, mulai dari ayyamul ba'si, kita dibangkitkan, ayyamul mahsyar, bagaimana kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian bagaimana nanti kita melewati siratan siratal mustaqim, kemudian bagaimana kondisi di alam kubur ditanya malaikat. Nah, ini adalah akidah, masalah akidah. Kemudian surat Al-Fatihah juga mencakup masalah ibadah, karena nanti di sana ada ayat yang berbunyi apa, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kemudian juga membahas masalah tasyrik, ya, hukum, ya. Wal imanu bil ba'si, dan mengimani kepada kepada hari pembangkitan, wa bi sifatil husna, dan sifat-sifat Allah yang baik. Karena nanti di Al-Fatihah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini bagian dari sifat Asmaul Husna yang kita kenal ada 99. Wa ifradihi bil ibadah, dan bagaimana di dalam surat Al-Fatihah juga itu ada satu pengikroran atau kita meyakini bahwasanya ibadah yang berhak, Tuhan yang berhak kita sembah satu-satunya adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita bisa buktikan ayat itu? Wal isti'anah, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa du'a. Jadi cakupan surat Al-Fatihah ini sangat
universal, membahas semua aspek. Akidah ada, ibadah ada, iman dengan hari akhir ada, sifat asmaul husna ada, bagaimana ketauhidan kita kepada Allah ada, permohonan menyembah Allah, meminta kepada Allah ada, mencakup doa, wal irsyadu ila thalabil hidayah, dan kita memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk ila dinil haqqi wassiratil mustaqim, kepada agama yang benar dan jalan yang lurus, wa tanajjubi min tariqil munharifin, dan kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari hal-hal yang menyimpang daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya surat Al-Fatihah itu walaupun sederhana Pak, 7 ayat, tetapi itu menjadi surat yang sangat sempurna. Bahkan ada riwayat yang mengatakan kalaulah memang Al-Quran itu hanya surat Al-Fatihah, itu sudah cukup buat kita sebagai pegangan hidup di dunia ini. Ya. Terkait masalah nama-nama atau sebutan surat Al-Fatihah ini, menurut riwayat-riwayat hadis ada 12 nama atau kita bisa katakan nama lain dari sebutan surat Al-Fatihah. Apa saja menurut Imam Al-Qurtubi? Ya. Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfaini. Ya. Yang pertama, surat Al-Fatihah ini disebut juga bisa dikatakan dengan suratul hamdi. Suratul hamdi. Kenapa suratul hamdi? Karena di dalamnya mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu, segala pujinya. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan suratul Fatihah ini adalah Fatihatul Kitab, pembuka daripada Al-Kitab, maksudnya Al-Quran. Karena surat Al-Fatihah terletak pada awal Al-Quran. Tuftahu qiraatul Quran biha lafdhan wa kitabatan, yang dimana Al-Quran itu dibuka dengan surat Fatihah itu secara lafaz dan secara tulisan. Jadi ketika kita membuka Al-Quran, maka yang akan tertera pertama kali halamannya adalah Al-Fatihah. Nama lain daripada Al-Fatihah yang ketiga adalah Ummul Kitab. Apa itu Ummul Kitab? Induknya daripada Al-Quran. Ini menurut pendapat para jumhur. Karena semua cangkupan pembahasan dalam Al-Quran itu membahas apa saja Pak? Masalah keimanan, masalah fikih syariah, kemudian masalah moralitas akhlak, kemudian kisah-kisah umat terdahulu. Itu seakan-akan diringkas, dirangkum, terdapat semuanya itu dalam surat Al-Fatihah. Makanya disebut Ummul Kitab, yaitu induknya Al-Quran. Dan selanjutnya suratul Fatihah ini juga ada yang menyebutnya adalah Sab'ul Mathani. Apa itu Pak Sab'ul Mathani? Yaitu ayat yang diulang-ulang pembacaannya. Jadi ketika kita sholat 5 waktu, itu pasti wajib, rukunnya bagi mazhab Syafi'i adalah membaca suratul Fatihah. Makanya dia disebut Sab'ul Mathani, sebagaimana sabda Nabi, Alhamdulillah Ummul Quran. Alhamdulillah itu masuk Al-Fatihah bisa disebut Ummul Quran, Ummul Kitab, wa Sab'ul Mathani. Li'annaha tusna fi kulli raka'atin wal Qur'anil 'azim bitadammuha jami'u ulumil Quran wa maqasid asasiyah wasyifa. Nah, surat Al-Fatihah juga ini juga masuk kategori surat yang bisa digunakan untuk syifa, pengobatan. Makanya nggak heran itu barokah suratul Fatihah ketika kita membacakan Al-Fatihah di air, itu insya Allah ada berkahnya Pak, karena memang itu bagian dari surat untuk asyifa, pengobatan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli sammin, obat dari setiap racun. Nah, jadi ternyata bukan hal yang tidak ada sandarannya ketika kita membacakan air putih, kita bacakan Al-Fatihah, kita niatkan untuk pengobatan apapun itu tidaklah lepas dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Al-Fatihah ini, Bapak Ibu sekalian, memiliki keutamaan. Keutamaannya diantaranya adalah sabata fil ahadits shahihah fadlul Fatihah. Bahwasanya terdapat dalam riwayat hadis yang sahih, ya, bahwasanya Al-Fatihah itu memiliki keutamaan. Apa itu keutamaannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu fit Taurat wala fil Injil misla ummul Quran. Tidaklah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fit Taurat wala fil Injil, tidak di kitab Taurat maupun di Injil seperti surat Ummul Quran ini. Wa hiya sab'ul mathani, surat yang diulang-ulang.
wa hiya kama qala Allah azza wa jalla fil hadisil qudsi maqsumatan, ya, sebagaimana Allah terangkan dalam hadis qudsinya, terbagi menjadi baini wa baina abdi, antara aku dan hambaku, wa li abdi masal, yaitu dari untuk hambaku apa yang ia minta itu ada semua dalam surat Al-Fatihah. Jadi memang surat Al-Fatihah ini adalah surat yang dimana ketika kita mengucapkannya sebagai sebuah perantara untuk meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian ayat yang mengandung penuh penghambaan di dalamnya. Makanya kalau kita punya hajat-hajat apa, kita biasanya suka membacakan Al-Fatihah. Itu mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena memang maknanya di dalamnya itu penuh dengan permohonan, penghambaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwasanya hanya kepadamu lah kami memohon, menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta. Kemudian dalam riwayat lain, keutamaan lain daripada surat Al-Fatihah, apa kata Nabi dari riwayat Abi Sa'id bin Al-Mu'alli, la u'allimuka surat hiya a'dhamus suwar. Sungguh kata Nabi, aku akan mengajarkanmu surat yang di dalamnya itu surat yang paling agung di antara surat-surat lainnya dalam Al-Qur'an, kata Nabi. Berbicara kepada siapa? Abi Sa'id Al-Mu'alli. Yaitu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahya sab'ul masani, surat yang dibaca diulang-ulang ketika sholat. Wal Qur'anil Azim alladzi utitu, dan Al-Qur'anul Azim alladzi utitu, yang aku diberikannya. Jadi Al-Fatihah ini adalah surat yang kata Nabi memiliki keutamaan, keagungan yang luar biasa, yang keagungannya itu di atas surat-surat lainnya di dalam Al-Qur'an. Wa hadzal haditsani yushiru ila qouli ta'ala, dan dua hadis tadi terkait masalah keutamaan surat Al-Fatihah. Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil azim, yang di dalam Al-Qur'an dikatakan sungguh telah kami berikan kepadamu sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anil azim, surat Al-Hijr ya, ayat 87. Ketika Allah mengatakan ini, sungguh aku telah berikan kepadamu 7 surat yang diulang-ulang, ini maksudnya adalah suratul Fatihah, karena dia diulang-ulang 7 ayat ini ketika kita sholat. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan subtema masalah at-ta'min. Apa itu at-ta'min? Mengucapkan amin ketika kita sholat berjamaah dengan imam. Bagaimana hukumnya? Ya, bagaimana hukumnya? Perlu kita ketahui di sini ya. Jadi memang tafsir ini sungguh unik Pak. Jadi selain dia membahas tafsir, dia membahas hukum fikih juga. Memang tafsir yang dikarang Profesor Wahbah Suhaili ini bisa dikatakan tafsir yang komprehensif, yang dia tidak hanya menyinggung tafsir tapi hukum-hukum juga dibahas. Amin yaitu adalah sebuah doa. Amin ketika imam sholat Pak, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini bukan bacaan dari Al-Qur'an Pak. Amin itu bukan ayat Al-Qur'an. Ya, itu bagian dari ad-du'a, sebuah doa. Ay taqabbal minna wastajabtu ala, ya Allah, kabulkanlah doa-doa kita. Karena memang Al-Fatihah itu isinya doa Pak. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari kiamat nanti, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan memohon. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Itu isinya doa semua Pak. Makanya di sini kita disunahkan membaca amin, walaupun amin sendiri itu bukan dari ayat Al-Qur'an. Wa hiya laysat minal Qur'an, dia tidak termasuk dari ayat Al-Qur'an. Walam takun qablana illa li Musa. Dari mana syariat membaca amin ini? Yaitu dari Nabi Musa alaihi salam dan Harun alaihi wassalam. Jadi ternyata syariat yang masih dipertahankan, salah satunya dari nabi-nabi terdahulu yang bukan dari Nabi Muhammad, adalah membaca amin ketika sholat. Ini adalah syariat dari Nabi Musa alaihi assalam. Wa yusannu khatmul Fatihah biha, disunahkan kita membaca amin ketika sudah selesai membaca Al-Fatihah. Ba'da saktihi, setelah selesai ala nun
waladdallin litumayyiz ma huwa Qur'an mimma laysa. Apa tujuannya Pak? Untuk membedakan antara Al-Qur'an dengan bukan yang Al-Qur'an. Itu seperti itu. Jadi ternyata sunnah, walaupun sunnahnya itu sunnah dari Nabi terdahulu yaitu Nabi Musa alaihi salam. Wa marwahu Malik wal Jamaah Ahmad wa Immatus Sunnah Sittah. Apa Pak? Ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Immatus Sittah itu siapa? Kutubus Sittah itu Pak. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi. Satu lagi siapa? Imam Muslim. Ini kutubus sittah meriwayatkan sepakat bahwasanya idza ammanal imam, apabila imam sudah mengucapkan amin waladdallin amin, ya kan? Fa aminu, maka aminlah kalian, ikuti amin kata Nabi, ya kan? Fa innahu man wafaqa ta'minu, barang siapa yang bareng aminnya dengan aminnya imam, makmum dengan imam, ta'minul malaikah, malaikat ikut mengamini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah akan mengampuni dosa-dosa jamaah semua yang tadi sholat berjamaah dengan imam, yang aminnya itu bareng dengan imam, malaikat mengikuti, insya Allah dosa kita diampuni, dosa-dosa yang ini riwayat sahih, ya, diriwayatkan kitab 6 dari kitab sunnah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini ada perbedaan pendapat Pak terkait membaca amin itu bagaimana para fuqaha, para ahli fikih. Apakah jahar atau siriyah? Jahar itu suaranya kencang atau pelan? Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Setidaknya ada dua pendapat. Hanafiyah dan Malikiyah dari kalangan Malik, dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, karena dalam madhab yang disepakati hingga hari ini yang masih kita pakai itu hanya ada 4 madhab: Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Hanbaliyah. Mayoritas penduduk umat Islam di Indonesia, khususnya di Asia, itu madhabnya dalam masalah fikih adalah Syafi'iyah. Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, dengan pendapat yang terkuatnya, al-ikhfa awil israr bi amin aula minal jahr. Mereka dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, mereka lebih menguatkan pandangan membaca amin itu tidak dikuatkan Pak ketika sholat berjamaah. Jadi mereka disiriahkan, dipelankan. Berbeda dengan nanti madhab yang berseberangan yaitu Syafi'iyah, itu dikuatkan. Dengan alasan apa Pak? Mereka punya dalil juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah," surat Al-A'raf. Berdoalah kalian kepada Allah dengan tadarru', ketenangan, wa khufyah, dengan suara yang kecil. Nah, jadi dua imam tadi Malikiyah dan Hanafiyah berdalil dengan ayat ini, dan amin itu bagian dari ungkapan doa. Jadi menurut mereka tidak boleh dengan suara kencang karena berlawanan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, berdoalah kalian kepada Allah dengan tenang dan suara yang kecil. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan mereka juga melandaskan hadis Nabi, arba' yukhfihinna, 4 hal yang dia itu dikecilkan, disembunyikan al-imam oleh imam, yaitu at-ta'awud, a'udzubillah. Makanya imam sebagian ada yang tidak membaca a'udzubillah, ya kan? Karena berdasarkan hadis ini. Kemudian tasmiyah, ada juga imam ketika sholat langsung alhamdulillahirabbil alamin, tidak bismillah. Ini madzhab Hanafi dan Malikiyah. Karena berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud, 4 hal yang dikecilkan, tidak dibesarkan suaranya: at-ta'awud, a'udzubillah, at-tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'min, dan membaca amin, wa tahmid, dan membaca alhamdulillah. Ai qaulu rabbana lakal hamd, atau membaca rabbana lakal hamd ketika kita setelah dari ruku. Nah, berdasarkan hadis ini bahwasanya dari madhab Hanafiyah dan Malikiyah, ketika mereka sholat berjamaah, mereka tidak mengencangkan suara amin. Tapi bagaimana dengan madhab Syafi'iyah dan Hanabilah? At-ta'min sirran fi sholat siriyah, bahwasanya membaca amin itu memang sir, tetapi di kondisi sholat siriyah. Sholat siriyah itu apa? Zuhur, asar. Nah, ini memang tidak dikeraskan. Wa jahran fi ma yajhuru fihi bil qira'ah, dan dikeraskan, disuarakan ketika sholat jahr, maghrib, isya, subuh. Wa yu'minul ma'mumu, dan makmum juga mengucapkan amin ma'atani imamih, beriringan dengan membaca aminnya imam. Nah, ini bedanya madhab Syafi'i dan madhab
Hanafiyah dan Malikiyah. Kalau Malikiyah Hanafiyah mutlak semuanya siriyah, baik sholat jahriyah maupun siriyah, suara amin itu dikecilkan. Ya kira idza amana al-imamu fa aminu, apabila kalian imam mengucapkan amin maka ikutilah, fa aminu, ucapkanlah amin. Hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi memang biasa Pak dalam masalah fikih ulama berbeda pendapat itu hal yang lumrah. Jadi mereka ulama-ulama besar yang sudah memiliki kredibilitas, kemampuan dalam ijtihad, kita sebagai muqallid, orang yang mengikutinya, tentu tidak perlu mendebatkan, cukup mengikuti saja karena masing-masing dari mereka sudah memiliki pendapat yang kuat. Kalau ada yang ini Ustaz, Ya. yang ada Allahumma itu sebelum itu ada dalilnya Ustaz? Allahumma fir. Allah sebelum amin ada sebagian yang Allahumma baca fir. apa ini? Allahumma atau Rabbi fir. Itu ada, Sebelum amin ada seperti itu. ada yang saya pernah dengar itu. Itu Ada dalilnya atau tidak? Iya. Sejauh ini sih saya belum menemukan ya, wallahu alam ya. Tapi saya sejauh ini belum menemukan. Tapi mungkin ada dalilnya, mungkin ya. Jadi pas walau tualin Allah mufir gitu. Ada. Oh, saya malah baru tahu. Ada pernah dengar gitu, pernah dengar ayat itu. Ya, lanjutkan dulu ya. Oke. Kemudian kita langsung masuk pembahasan tafsir dan baik. Tadi kita membahas keutamaan, kemudian bagaimana kedudukan amin, ya. Kemudian bagaimana sekarang kita masuk ke tafsirnya. Tafsir secara umum. Arsyadallahu ta'ala inabda kulla amalina wa akmalina bil basmalah. Allah memerintahkan kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk memulai aktivitas kita dengan memulai dengan basmalah, aktivitas positif Pak. Bahkan di riwayat hadis bahwa setiap amalan perbuatan yang diawali dengan basmalah insya Allah akan selalu diberkahi. Jadi ini satu ibrah, satu hikmah bahwasanya kita dianjurkan untuk memulai segala aktivitas itu dengan basmalah agar diiringi keberkahan selalu di dalam aktivitas itu. Wahiyya matlubatun bidzatiha, karena sejatinya itu diperintahkan untuk kita membaca bismillah dalam segala aktivitas kita. Sebagai apa? Muhaqqaqatun isti'anah bismil azim. Perealisasian kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya yang agung. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, ya. Wa 'allamana subhanahu kaifa nahmadu 'ala ihsani, dan Allah juga dalam surat Al-Fatihah ini seakan-akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita memuji Allah, Pak. Ya. Alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah, rabbil alamin, yang menguasai alam semesta. Wa huwa shahibus sana, dan dialah Allah itu satu-satunya zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dengan segala kebenarannya. Falhamdu kulluhu lillahi duna siwah, dan segala pujian itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh disandarkan kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu malikul mulki, karena Allah yang merajai segala raja, wa rabbul awalim, dan yang menguasai seluruh alam, wal mawjudat, dan segala realitas yang ada dalam alam semesta ini kullaha itu adalah di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Aujada wa rabbaha, yang mengadakan dan hingga memeliharanya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Al-Fatihah juga apa? Maliki yaumiddin. Apa itu Pak maksudnya? Maliki yaumil jaza, yang merajai, menguasai, ya, hari pembalasan nanti. Ad-din di situ maknanya bukan agama, Pak. Ad-din di situ maknanya adalah hari kiamat. Apa itu hari kiamat isinya? Hari pembangkitan, ya kan? Yaumul Ba'ts, Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya kita di padang mahsyar, ya kan? Kemudian nanti ada jembatan Shiratal Mustaqim ila akhirih. Semuanya itu kondisi di hari kiamat Allah yang merajai. Yaumul jaza, hari pembalasan, wal hisab, dan hari perhitungan, liyuqimal 'adl mutlaq bainal ibad, untuk Allah menunaikan keadilannya di hadapan hamba-hambanya kelak di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhaqqiqu lil muhsin sawabi, untuk merealisasikan mana orang-orang hambamu yang baik dulu dia akan mendapatkan pahala.
walil musii iqabihi, dan orang-orang yang dulu bermaksiat kepada aku akan mendapatkan ganjarannya, hukumannya. Fahadihi sifatu taqtadiha ayyukhassirallahu bil ibadah wa talabul ma'unah. Nah, jadi Al-Fatihah itu maknanya tadi Pak yang saya jelaskan adalah bentuk penghayatan kita bahwasannya kita nanti di akhirat itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apalagi isinya, yaitu bentuk kekhuduan. Ya, khuduan itu kerendahan kita yang sempurna memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Fatihah ada iyyaka na'budu, kepadamu, hanya kepadamu. Biasanya gini Pak, dalam uslub bahasa Arab itu maf'ul itu jatuh setelah fi'il. Na'budu iyyaka, saya menyembah, itu fi'il, kata kerja. Iyyaka itu maf'ul yang dikenai pekerjaan. Biasanya uslub bahasa Arab seperti itu. Tapi di Al-Fatihah maf'ulnya diutamakan, objeknya yang dikenai pekerjaan, baru fi'ilnya. Hanya kepadamu lah kami memohon. Nah, ini uslub ini ternyata ada tujuannya. Apa itu? Untuk mengkhususkan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya satu-satunya yang berhak disembah. Itu ada maknanya ternyata di sana. Fala nasta'inu illa bih, kita tidak memohon kecuali kepada Allah. Wala natawakkalu illa alaihi, kita tidak bertawakal, menyerahkan urusan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala na'budu illa, kita tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlishina lahuddin, secara ikhlas, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang maknanya sangat dalam Pak surat Al-Fatihah. Kemudian kita lanjutkan terkait masalah masih berkaitan dengan surat Al-Fatihah ini, fiqhul hayat, ya, fiqhul hayat. Jadi fiqhul hayat itu surat Al-Fatihah juga mengandung konsekuensi hukum fikih Pak. Konsekuensi hukum fikih dibahas juga oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili di sini. Apa itu? Yaitu bagaimana surat Al-Fatihah ini hukumnya dibaca ketika sholat. Qiraatul Fatihah hukumnya dibaca ketika sholat. Yang sudah saya jelaskan tadi 4 mazhab, Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, sama siapa? Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah. Bagaimana hukumnya membaca Al-Fatihah ketika sholat? Ya. Di sini setidaknya ada dua pendapat Pak. Ada dua ra'yani fi wujubi qiraatil Fatihah fi sholat. Dua pendapat bagaimana wajibnya membaca Al-Fatihah ketika as-sholat. Yang pertama, pendapat pertama dari kalangan Hanafiyah itu mengatakan ada wujub qiraatil Fatihah, tidak wajib membaca surat Al-Fatihah ketika sholat. Nah, ini berbeda dengan kita mazhab Syafi'i, itu malah jadi wajib, rukun. Kalau kita sholat nggak membaca Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan tidak wajib Pak. Jadi mereka nggak wajib membaca Al-Fatihah setiap rakaatnya itu. Jadi rakaat pertama dia nggak membaca Al-Fatihah, itu sholatnya sah bagi mereka, bagi Hanafiyah. Wa innamal wajib lil imam wal munfarid mutlaq qiraatan. Yang diwajibkan bagi imam dan makmum itu pokoknya membaca surat daripada Al-Quran, tidak harus apa? Al-Fatihah. Mereka punya pandangan seperti itu. Wa huwa qira'atul ayat min al-Qur'an, yang penting baca ayat dari Al-Qur'an, enggak harus Al-Fatihah, kata Hanafiyah. Wa aqallu 'inda Abi Hanifah, dan secara spesifik minimal kata Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi itu membaca sitatu ahruf, 6 huruf dari ayat Al-Qur'an. Itu sudah sah kata mazhab Hanafiyah. Ya. Summa nadhar, itu ayat Al-Quran Pak, surat Al-Mudaththir. Summa 1 huruf, mim 2 huruf, nun 3 huruf, dha 4 huruf, ya 5. Summa nadhar 6 huruf. Ini bagi Imam Abu Hanifah, kalau kita cuma baca summa nadhar ini sudah sah. La yalid, it asluhu lam yulad ila akhirih. Nah, ini menurut mazhab Abu Hanifah sah. Dalilnya mana mereka? Mereka juga punya dalil, nggak sembarangan, punya Alkitab was Sunnah sebagai rujukannya. Menurut mereka sahnya tidak membaca Al-Fatihah, yang penting baca surat dalam Al-Quran walaupun 6 huruf itu sudah sah.
dari Al-Quran surat Al-Muzammil faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah kepada kalian apa-apa saja yang mudah dari ayat Al-Quran. Jadi mereka berdasarkan ayat ini. Wa amrul mutlaq qiraah. Mutlak itu tidak terbatasi, Pak. Terbuka lebar, tidak ada batasan yang membatasinya, sehingga mereka berpendapat yang penting membaca ayat Al-Qur'an yang mudah, tidak harus Al-Fatihah, itu sudah sah. Fatahaqqaqu bi anna ma yutlaqu 'alaihi ismul Qur'an. Inilah dasar pertama mereka. Yang kedua, mereka juga berdasarkan hadis Nabi. Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Apabila kalian menunaikan salat, maka sempurnakanlah wudu. Summa staqbil kiblat, kemudian menghadap kiblat, fakabbir dan bertakbir ihramlah, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, dan bacalah apa-apa yang mudah daripada surat Al-Qur'an. Jadi tidak spesifik surat Al-Fatihah. Ini pandangan Hanafiyah. Kemudian wa amma hadis la sholata liman lam yaqra' bil Fatihah. Tidak ada sholat yang sah kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Ini dalil ini digunakan mazhab Syafi'i nanti, Pak. Tapi dikritik oleh kalangan Hanafiyah, ya. Bahwasanya tidak sholat orang itu tidak sah kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Dalilnya Imam Syafi'i, dari mazhab Syafi'i. Itu dikritik sama Imam Hanafi. Bahwasanya hadis ini yang menjadikan wajib membaca Al-Fatihah la sholat bani alam yaqra' bi Fatihah kitab, tidak sah sholat kalau orang tidak membaca Al-Fatihah. Mahmulun ala nafil fadilah, kata Imam Abu Hanifah, hanya memberikan kesimpulan menafikan keutamaan, menghilangkan keutamaan sholat, tidak memaknai sahnya sholat itu sendiri. La nafi sihah. Jadi menurut Abu Hanifah, ketika kita membaca Al-Fatihah atau tidak, itu hanya kehilangan kesempurnaan sholat, tidak menjadikan sholat itu tidak sah, berdasarkan kritik terhadap hadis tadi. Aila sholat kamilah, maknanya sholatnya tidak sempurna tetapi tetap sah. Itu menurut pandangan Jawa Abu Hanifah. Kemudian bagaimana pandangan Imam Syafi'i? Dan membaca Al-Fatihah juga ini, tidak membaca Al-Fatihah ini, bagi pandangan Abu Hanifah, ya, itu mutlak di sholat sirriyah maupun jahriyah, ya. Seperti itu, Pak, ya. Kemudian amal kitab wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u wa ansitu 'alakum turhamun. Kemudian kita lanjutkan pandangan yang kedua dari Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanbaliyah. Jadi Imam Hanafi sendiri menyendiri terkait masalah hukum membaca Al-Fatihah dalam surat, berlawanan dengan tiga mazhab yang lainnya, yaitu Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanbaliyah. Berpandangan wajib tiga mazhab ini, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah, membaca surat Al-Fatihah ketika sholat, baik imam maupun sholat sendirian. Itu wajib, hukumnya wajib. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihah kitab. Tadi hadis yang tadi, Pak, yang dikritik Imam Abu Hanifah. Tidaklah sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Jadi hadisnya sama, tapi dua pandangannya berbeda. Imam Abu Hanifah mengatakan itu nafyul fadilah, menghilangkan keutamaan. Laisa nafyus sihah, tidak menjadikan sholat tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Tetapi sebaliknya, tiga madhab Abu Hanifah, Malikiyah, Syafi'iyah sama Hanbaliyah mengatakan tidak sah sholat orang, baik dia jadi imam maupun makmum atau sholat sendirian, kalau tidak membaca Al-Fatihah. Wa hamalun nafyi 'ala nafyi haqiqah. La sholat itu, huruf la itu di situ maknanya la nafyun, ya. La nafyun dalam ilmu gramatika bahasa Arab itu, dia itu benar-benar menghilangkan ketidaksahan kalau tidak membaca Al-Fatihah. Li'anna al-aslu aqwa an-nafyi 'ala al-umum, la sholata shahihah, tidak akan sah sholatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah. Wa nafyu shih aqrab ila nafyi haqiqiyah. Nah, ini dalilnya seperti itu, Pak. Dan ada hadis lagi, la tujza sholatun, tidak diberikan pahala, kata Nabi, la yuqra fiha bi Fatihatil kitab, yang sholatnya itu tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Jadi kedua dalil hadis ini, mazhab Malikiyah,
Syafi'iyah dan Hanbaliyah, kalau kita sholat tidak membaca Al-Fatihah tidak sah. Nah, seperti itu Bapak ya. Kemudian sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi, diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat, kata Nabi ya. Dan Imam Al-Qurtubi memberikan komentar, as-sahih hadil aqwal qaul Syafi'i, kata Imam Al-Qurtubi. Imam Qurtubi itu mufassir sekaligus faqih, pakar fikih juga Pak ya. Beliau memberikan komentar bahwasanya pendapat yang kuat, yang benar ya, ini bukan menyalahkan pendapat Imam Hanafi, pendapat yang kuat itu adalah qaul Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i, wa Ahmad wa Malik. Ahmad itu Ahmad bin Hanbal, madzhab Hanbali, wa Malik dan Imam Malik fil qaulil akhar wa anna al-Fatihah muta'ayyinatun, bahwasanya surat Fatihah itu harus dibaca setiap rakaat likulli ahadin 'ala umum, terhadap orang, setiap orang ketika dia sholat secara umum, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi kalau kita tidak membaca Al-Fatihah menurut madzhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, itu tidak sah, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Suruh tim berapa? 557. Ya, kita lagi ya. Wa tay'anu inda Syafi'i qiraatul Fatihah wa qira'ana. Lanjut. Wa hadis sallallahu alaihi wasallam as-subhu fasaqulat alaihi qira'ah. Ini adalah hadis lain Pak terkait masalah bahwasanya surat Al-Fatihah itu wajib menurut tiga madzhab tadi. Berdasarkan hadis Nabi pernah sholat, sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha. Nabi pernah sholat subuh, fasaqulat alaihi qira'ah, kemudian Nabi itu terasa berat untuk membaca. Falamma sarafa, kenapa Nabi itu kayak saat itu kayak ada yang nggak membaca? Qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum, aku melihat kalian membaca di belakang imam kalian. Ya Rasulullah, la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Nabi itu pernah sholat, kemudian ada bisikan di luar, berisik kayak membaca bukan bacaan Al-Quran ya kan? Kemudian setelah sholat Nabi bertanya, siapa itu yang membaca, apa itu, baca apa itu? La taf'alu illa bi ummil, kalian jangan membaca kecuali baca ummil Quran, kata Nabi, kecuali baca Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' fiha, bahwasanya sholat itu tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Jadi pernah kejadian peristiwa di mana Nabi itu sholat jadi imam, ada yang baca sesuatu tapi kencang dan itu mengganggu Nabi. Kemudian Nabi setelah sholat menegur, itu bacaan apa? Kalian nggak boleh membaca kecuali membaca Al-Fatihah. Nah ini jadi landasan bahwasanya Al-Fatihah itu menjadi rukun wajib di kalangan madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Fahuwa nassun sharihun khasun bi qira'atil ma'mum dalan ala fardiyatiha wa dhihna fi al-ijza. Seperti itu Pak ya. Jadi terkait suratul Fatihah sedikit banyak kita sudah ketahui bahwasanya suratul Fatihah surat yang mencakup aspek yang universal. Masalah akidah dibahas, masalah ubudiyah dibahas, masalah doa dibahas, kemudian masalah yang terakhir yang belum saya tahu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulama mufassir menafsirkan ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Itu siapa? Yaitu adalah kaum Yahudi. Jadi ulama mufassir menafsirkan semoga kita tidak termasuk jalannya orang-orang Yahudi. Al-maghdub di situ al-Yahudi. Dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Siapa ulama mufassirkan orang-orang sesat ini? Yaitu kaum Nasrani. Nah, doa ini sering kita panjatkan, semoga kita selalu dalam jalan istiqomah, jalan Islam, jalan nabi-nabi terdahulu yang tidak lepas dari jalan nabi-nabi terdahulu, jalan yang lurus, dan insyaallah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita terkait suratul Fatihah dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.